biasa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari menjelang siang ini. Kalau kami masih boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami butuh Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami, memberikan kekuatan pada kami, menuntun hidup kami. Karena tanpa Tuhan, kami gak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, kami gak bisa bikin apa-apa. Tanpa Tuhan, kami gak berarti apa-apa. Terima kasih Bapak yang baik, berkati CLCC, Pak Andi, Ibu Nining, Caca, dan seluruh pengerja, Jimmy dan juga Tulia. Untuk semuanya Tuhan, satu persatu tidak bisa disebutkan. Tapi mereka, kami di tempat ini mencari Engkau. Terima kasih Bapak, aku secara pribadi tidak ada yang lebih. Bukan karena kuat gagah, bukan karena fasih lidah, tapi semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Thank you, thank you. Shalom. Shalom. Gini ya, kita bikin deal, mau gak? Ya, bikin deal. Tidak ada respon, saya turun. Ya, not for me, please. Untuk Tuhan Yesus. Belajar dari Zakius, nggak usah belajar dari Abraham lah ya. Susah, Abraham manusia langka, manusia dewa. Belajar dari Zakius, pemungut cukai, nggak level, nggak masuk hitungan. Bahkan orang menganggap dia itu nothing. Tapi waktu dia ketemu Yesus, wah naik pohon mangga, betul. Semangat, antusias. Makanya nggak heran Tuhan bilang apa? Aku harus menumpang di rumahmu. Halo? Ya gitu dong, aku baru semangat. Kalau tadi pagi saya hampir mau mati, betul. Ya, dibilang oh enggak, kalau yang kedua ini lebih bergairah. Nah, kalau enggak bergairah awas ya, enggak lulus, enggak dapat pacar, membre. Betul? Ya. Oke, siap dengan firman Tuhan. Oke, udah lama enggak ketemu kita ya, sudah 100 tahun, betul? Tapi saya sangat kangen, aku miss CLCC karena CLCC itu rumah saya gitu loh ya. Tapi berhubung karena mungkin ada hal yang lain, jadi saya belum bisa ngisi di sini, tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan hari ini ketemu. Oke. Apa tuh namanya? Apa sih ceritanya? Ada kata-kata nih, coba kita baca ya, kita dengar ya. Ya, kita dengar ya. Boleh disampaikan? Disambungin? Muka saya jangan nongol terus, aku gak suka. Ya, nah ini lebih cantik ini soalnya. Oke. Nah. Lihat, ada 10 alasan tidak mandi. Apa hubungannya Bu Indri? Ngapain juga? Masa tidak mandi? Kita lihat. Yang pertama, saya bangun kesiangan jadi tidak bisa mandi. Gara-gara siang gak bisa mandi. Yang kedua, saya tidak punya waktu untuk mandi, kebangetan. Yang ketiga, saya tidak punya teman yang menemani mandi. Siapa yang mandi sini temenin? Ada? Luar biasa, betul ya. Yang keempat dikatakan terlalu dingin untuk mandi karena sedang hujan, kebangetan lagi. Yang kelima, saya dulu mandi tapi ternyata mandi rasanya gitu-gitu aja. Makanya ngapain juga mandi, betul. Yang keenam dikatakan saya jengkel dengan orang yang mandi karena merasa dirinya mereka bersih. Yang ketujuh, kepala saya tiba-tiba pusing jadi tidak bisa mandi. Yang kedelapan, saya mandi hanya di hari-hari tertentu. Misalnya Natal, kebangetan, betul. Pasti bau banget ini ya. Yang kesembilan, coba kalau fasilitasnya lengkap, pasti saya akan mandi. Kalau ada PK, kalau ada yang jemput, ada ongkos, jadi salah ngomong. Oke, yang ke-10, saya akan mandi jika saya sukses. Waktu kau baca ini kesannya ini bodor. Gak masuk akal. Masa firman kayak begini Bu Indri. Kita ubah kata-kata mandi dengan melayani. Oke, akan beda ceritanya. Yang pertama, gak bisa ngikutin ya. Saya pernah sekali waktu diundang ke luar negeri, betul. Dengan Pak Ari. Dan kebetulan saya ngomong cepat kan. Jadi apa yang terjadi? Tolok itu, apa tuh yang terjemahnya. Karena di Belanda, saya gak bisa bahasa Belanda. Jadi dia ngomong. Rupanya gak bisa ngikutin, dia repet 3 kali ganti. Terakhir yang ganti bisa ngikutin. Saking bisa ngikutin, waktu saya batuk dia juga ikut batuk. Itu gak termasuk khotbah sih Bang, begitu ya. Oke, 10. Saya bangun kesiangan jadi tidak bisa melayanin. Sering, betul? Alasan. Saya tidak punya waktu untuk melayani, kebangetan, betul. Saya tidak punya teman yang menemani melayani mesti ditemenin. Kalau nggak ada cocok teman nggak enak, kalau nggak selevel nggak mau. Yang keempat, terlalu dingin untuk melayani karena sedang hujan. Makanya gara-gara hujan nggak datang melayanin, betul. Yang kelima, saya dulu melayani, tapi ternyata melayani rasanya gitu-gitu aja, makanya nggak melayani lagi. Yang keenam dikatakan adalah apa? Ya, saya jengkel dengan orang yang melayani karena merasa diri mereka sudah paling bersih di dunia, betul. Makanya kita sebel melihat orang yang melayani, betul. Yang ketujuh, kepala saya tiba-tiba pusing jadi gak bisa melayanin. Yang kedelapan, saya melayani hanya di hari-hari tertentu, misalnya Natal. Kenapa? Karena dapat payung gratis, betul. Luar biasa, betul. Yang kesembilan, coba kalau fasilitasnya lengkap, pasti saya akan melayanin. Kalau ada PK, kalau ada ongkos, kalau ada semua, baru melayanin. Yang ke-10, saya akan melayani jika saya sukses. Bertobatlah engkau. Dari 10 ini, ada berapa kita? Karena ini ciri orang yang suka ngeles. Yang suka berdalih, yang suka banyak alasan. Ada berapa kita? Waktu saya nyiapin firman ini, bukan saya lebih bagus.
Ternyata saya juga masih ada. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Kuncinya cuma 1 hari ini, bertobat. Gak banyak-banyak. Kalau emang selama ini banyak ngeles, bertobat. Nah mungkin kita bilang begini, Bu Indri. Jadi berarti semua harus kayak Ibu Indri. Khotbah, terima tamu, udah gitu jadi WL, jadi singer. Apa semua harus seperti itu? Sorry to say. Makanya jangan salah kaprah. Arti melayanin itu bukan sekedar kegiatan rohani, bukan aktivitas gereja, bukan hanya sekedar karena engkau pakai baju seragam, bukan. Melayani itu adalah gaya hidup Yesus. Itu yang membedakan. Makanya sering orang memikir melayanin itu pelayan Tuhan, beda. Tapi kalau melayani itu harus gaya hidup kita. Karena itu gaya hidup Yesus. Mari kita buka ya. Kita buka. Ini kacamata saya, ini agak ada sesuatu hal yang salah. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku gak bisa lihat jelas. Jadi kalau sampai salah-salah baca, bertobatlah engkau kalau tidak mengampuni. Amin. Oke ya, kita akan lihat hari ini. Mari ya, mana buktinya? Melayani adalah gaya hidup Yesus. Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 5. Awas kalau gak keluar ayatnya. Yes, bagus. Karena tadi pagi tidak keluar ayatnya dan saya sangat stres, betul ya. Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Ayat kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Yes, luar biasa, betul. Ayat 14 dan 15. Ini kata Yesus, sesudah dia mencuci kaki murid-muridnya. Jadi jikalau aku yang membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang kuperbuat padamu. Wow, ada kata wajib. Kekristenan gak banyak kata wajib, tapi melayani kata Tuhan wajib. Karena apa? Melayani itu bukan kegiatan rohani, halo. Melayani bukan khotbah saja, halo. Melayani adalah gaya hidup Yesus. Yesus saja anak Allah, Tuhan saja melayani. Siapa kita kalau kita tidak mau melayani? Semangat dong. Leher saya udah mau putus tahu. Ya. Dikatakan Yesus melayanin. Maka dikatakan harus. Saya mau tanya, ada kata harus? Ada kata harus, betul? Dipertegas lagi, buka Matius 20 ayat 28a. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Diulang lagi. Anak manusia datang ke dunia ini. Kita lahir untuk apa sih? Apa kita lahir hanya untuk gaya-gaya, untuk keren-keren aja? Atau untuk melayanin? Engkau dan saya berkata, saya pengikut Yesus, saya mengasihi Tuhan, tapi enggak mau melayani. Halo, dan ini adalah perintah. Ini bukan tawaran, ini bukan opsi. Jangan pernah pikir melayani itu gimana gua. Tidak, itu adalah perintah Tuhan. Kalau engkau masih ngeles, rugi sendiri. Kenapa bilang? Karena dalam Alkitab ada 2. Apa bagian dalam Alkitab? Ada orang gak di sini? Pernah baca Alkitab? Apa 2 bagian dalam Alkitab? Halo? Apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Mungkin kita bilang begitu. Betul. Tapi dalam perjanjian baru dan perjanjian lama ada 2. Satu perintah, satu lagi janji. Jangan berani-berani engkau klaim janji Tuhan. Aku klaim janji Tuhan. Suamiku berubah tapi bangun juga jam 1 siang. Aku klaim janji Tuhan bahwa istriku berubah tapi istrinya ditabokin terus. Betul? Gak bisa. Lakukan perintah Tuhan. Baru engkau bisa klaim janji Tuhan. Matius kita buka. Ya, ini adalah perintah. Ini bukan hanya tawaran. Mari kita buka. Matius dikatakan. Ya, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Cari itu apa? Perintah atau opsi atau tawaran? Perintah. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua akan ditambahkan pada kita, itu bonus semuanya. Gak usah kau minta, Tuhan akan sediakan. Tapi cari dulu dia, bagaimana engkau bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena untuk mencari kerajaan Allah itu dibutuhkan apa? Kasih. Gak bisa engkau pakai kekuatanmu untuk mencari kerajaan Allah. Hukum terutama dan yang utama adalah apa? Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, akal, budi, pikiran. Kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Dari semua ayat 2 hukum ini, kata kuncinya. Makanya melayani adalah kasih. Melayani itu bukan kegiatan. Bukti orang mengasihi Tuhan, dia pasti mau melayani.
Bukti orang mengasihi Tuhan, dia pasti mau melayani sesamanya. Tapi kalau engkau tidak mau melayani, berani engkau berkata mengasihi Tuhan? Gak mungkin. Dikasih semuanya sama Tuhan. Semua, gak usah minta, gak usah merengek-rengek menjerit. Tuhan, tolong bayar kontrak. Tuhan, uang belanja udah habis. Tuhan, suami. Gak usah. Ditambahkan semuanya. Pertanyaan, apa iblis suka? Iblis gak suka kalau engkau mengalami penambahan. Iblis gak suka kalau engkau semakin ada damai sejahtera. Iblis gak suka kalau engkau semakin kuat dalam Tuhan. Iblis gak suka kalau engkau semakin benar di mata Tuhan. Makanya dia pakai cara. Iblis itu licik. Jangan pernah bilang iblis itu kadang-kadang baik, gak ada baiknya. Tujuan dia hanya 3M, membunuh, membinasakan, dan mencuri. Target dia itu. Karena dia tidak mau satupun kita bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia gak mau kita punya gaya hidup seperti Yesus. Seringkali kita bangga dengan gaya hidup orang-orang bule misalnya, betul? Kalau orang bule beda Bu Indri. Kalau bisa kemana-mana tuh gak banyak yang ribut. Ya di Bali juga bisa tidur hanya gini aja. Gak pakai apa-apa, betul? Atau misalnya orang timur beda Bu Indri. Itu kekeluargaan, betul? Kalau gak ada uang tinggal datang ke tetangga dikasih makan, betul? Bagus. Atau gaya hidup artis. Semua pengen gaya hidup kayak Syahrini, betul? Bulu mata panjang 5 km, betul? Gak ada masalah. Tapi kalau engkau hanya gaya hidup artis, gaya hidup orang bule, gaya hidup orang timur. Engkau tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau engkau punya gaya hidup seperti Yesus. Punya kasih. Ini yang membuat engkau menyenangkan hati Bapa kita. Bukan doktrin, kasih. Dan bukti orang yang mengasihi adalah melayani. Dan iblis gak suka. Iblis tidak suka kalau engkau semakin mengasihi Tuhan. Iblis gak suka kalau engkau semakin mengalami penambahan dalam hidupmu. Iblis mau kita semakin berkurang dalam damai sejahtera, dalam iman, dalam sukacita, dalam keselamatan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Tahu apa yang dilakukan oleh dia? Karena tadi saya bilang dia adalah pribadi yang licik, betul? Apa yang dilakukan oleh iblis supaya tidak terjadi itu? Very simple. Dia ikat kita. Dia ikat engkau dan saya. Iblis gak takut engkau ke gereja. Percayalah, dia ikat kita. Mana buktinya? Buka Lukas 13. Ayo kita lihat. Saya jadi tukang obat sekarang di belakangan. Mana buktinya? Apa nih? Wow. Rantai, betul? Ini bukan kalung. Ini bukan rapper. Tapi ini rantai. Engkau dan saya diikat oleh dia. Makanya tidak heran. Engkau tidak mungkin bisa punya gaya hidup Yesus. Mana buktinya? Buka Lukas 13. Ayo buka Lukas 13. Ada ayatnya? Ada dong. Kita buka Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 11. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Pada hari Sabat. Lagi ngapain Yesus? Ngajar, betul? Ngajar, lagi serius, betul? Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ini fakta. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Engkau boleh rajin datang ke CLCC. Tapi kalau engkau masih terikat oleh roh jahat. Engkau tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. 18 tahun, dia mungkin adalah jemaat yang setia. Dia mungkin adalah pengerja, dia mungkin adalah pengkhotbah seperti saya. Saya sekarang 23 tahun sudah pelayanan. Gak jadi jaminan. Atau saya WL dengan suara sampai 10 oktav. Sampai Putri Aryani juga kalah, betul? Gak jadi jaminan. Kan 18 tahun, dia bukan baru datang. 18 tahun di gereja, tapi terikat oleh roh jahat. Perhatikan ayat berikutnya, dikatakan ayat ke 12 dan 13. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kalau engkau baca ini ayat, berarti selama 18 tahun dia ada di gereja gak memuliakan Tuhan loh hidupnya. Gak jadi jaminan. Kenapa gak bisa memuliakan Tuhan? Karena dia gak punya gaya hidup Yesus. Kenapa gak bisa punya gaya hidup Yesus? Karena dia terikat oleh roh jahat. Makanya gak heran, gak ada pertumbuhan. Gak ada pertumbuhan hidupnya. Sementara kalau kita mau hidup dalam value dari kingdom of God. Salah satu adalah bertumbuh. Seperti kata Christian Chandra minggu lalu. Ada pertumbuhan, gak bayi terus, betul? Seringkali kita ikut Tuhan, tapi masih kayak gini. Apa nih? Betul. Kenapa engkau jadi bayi terus? Kenapa engkau tidak bisa melayani? Kenapa hanya pengen dilayani? Karena terikat. Kalau ciri khas orang yang gak terikat roh jahat itu pasti mau melayani. Dia mau praktekkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tadi katakan tadi di sini, terikat. Yesus tahu
Dan dikatakan sesudah dia dilepaskan roh jahat, baru dia bisa memuliakan Tuhan. Maka jangan gampang berkata, aku memuliakan Tuhan hidupku, tapi masih terikat, gak bisa. Iblis zaman dulu itu masih iblis yang unyu-unyu. Maka dia pakai rantai. Kelihatan betul. Makanya kalau kita lihat orang yang masukkan roh jahat, kelihatan gak mukanya? Kelihatan. Betul. Matanya merah. Begitu betul. Ini orang pasti terikat roh jahat, kita bilang betul. Kalau sekarang iblisnya beda, levelnya udah level keren. Halo, tahu dia pakai apa untuk ngikat kita? Apa nih? Bagus ya, ups, bagus ya. Kayak ini dia. Kesannya keren betul. Cobain deh. Keren betul. Mereknya betul. Tetap sekeren apapun tali itu mengikat hidupmu. Makanya orang banyak gak ngerasa, kayaknya dia oke kok. Karena dia iblis gak pakai mata merah, gak pakai kata-kata kasar. Kalau ketemu orang, shalom, apa kabar, luar biasa. Pakai ini, mungkin gak pakai ini, pakai yang lebih kecil. Makanya orang gak bisa lihat. Kesannya engkau oke, itu lebih kecil lagi. Tetap sekecil apapun tali itu tetap mengikat hidupmu. Makanya engkau tidak akan mungkin bisa memuliakan Tuhan. Makanya iblis gak takut dengan engkau beribadah. Iblis gak takut dengan engkau jadi pelayan Tuhan. Iblis gak takut engkau jadi pengkhotbah yang hebat. Selama kita masih terikat oleh roh jahat, engkau tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Makanya gak heran hidup kita gak bisa seperti gaya hidup Yesus. Gaya hidup Yesus bukan hanya milik pendeta loh, milik setiap kita. Halo? Iblis gak suka, makanya dia ikat pakai tali yang kesannya keren. Apa yang diikat pada dia? Ada 5 hal. Yang pertama yang diikat adalah apa? Hatimu. Makanya gak heran engkau memang sudah ikut Tuhan, sudah melayani, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah ada di gereja, tapi hatinya masih tetap hati sakit hati. Amin. Saya mau tanya, Naomi, tahu Naomi siapa? Ini ada orang gak sih di sini? Tahu siapa Naomi? Tukang jual rujak di depan, bukan? Naomi itu adalah istri Elkana. Halo, dia adalah mertua daripada Ruth. Dia adalah orang Israel. Halo, waktu dia pulang ke Yerusalem, orang-orang bilang itu Naomi, itu Naomi. Dia bilang jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Karena Tuhan mengancungkan tangan padaku. Suamiku mati, anakku 2 mati laki-laki. Dia pahit. Tahu apa yang terjadi? Gak pernah masuk silsilah Yesus loh. Tapi Ruth yang menjaga hatinya, gak terikat roh jahat. Tinggal sama mertua yang kepahitan itu berat loh. Betul? Bangun pagi kecepatan marah. Gak bangun-bangun lebih marah lagi, betul? Betul? Saya ada punya anak rohani, mindahkan botol aja pun gak boleh sama mertuanya. Lu jangan pindahin sebelum tahu gua katanya. Mampus gak itu? Betul? Tapi Ruth dia bisa menerima mertua yang seperti itu. Makanya Ruth masuk silsilah Yesus, padahal dia orang Moab. Makanya kalau hatimu masih terikat, gak akan bisa. Iri, dendam, tawar, gak bisa. Atau mungkin hatimu masih oke. Tapi pikiran kita kotor. Selalu negatif tentang Tuhan. Kalau kau curiga sama Tuhan, negatif tentang Tuhan, gak yakin dengan Tuhan, gak percaya dengan Tuhan. Yakin kau bisa mengasihi dia, gak mungkin. Halo? Makanya, jangan suka pakai kaca spion. Ingat-ingat ke belakang terus, betul? Tapi Tuhan gak nolong saya Bu Idri waktu pas kepepet. Halo? Atau pakai kaca pembesar. Besar-besarin masalah. Ini apa? Keranjang sampah. Buang semua ke dalamnya. Baru engkau bisa muliakan Tuhan. Halo? Karena hati kita diikat oleh si jahat. Pikiranmu diikat oleh si jahat. Iblis main di pikiran dan di hati. Karena gak kelihatan. Makanya kesannya tadi bagus. Karena diikat sama ini soalnya. Gak kelihatan. Kalau pakai rantai kelihatan bungkuk begini. Ini gak pakai rantai. Makanya kalau jalan masih begini. Bisa muliakan Tuhan. Nehi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang diikat? Nah tunggu ya. Tukang obat ambil dulu. Ini apa? Ini apa? Kalau tidur, betul. Kesannya keren, ini anak saya punya. Seringkali mata kita ditutup oleh iblis seperti ini. Makanya engkau tidak bisa mengucap syukur pada Tuhan.
Selalu mengeluh. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Karena matamu tertutup, di ratapan dikatakan apa? Bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan baru setiap hari. Engkau ada di sini hari ini, zaman lewat COVID, itu anugerah Tuhan. Kakak saya meninggal 1, ponakan saya meninggal 2. Engkau masih ada di sini, tapi yang kita pikirkan hanya cuma mengeluh. Karena matamu ditutup, memang kesannya lucu, bagus, tapi tetap itu terikat oleh roh jahat. Amin. Halo. Yang keempat adalah apa? Tangan kita diikat. Bukti tangan terikat, pelit. Udahlah, gampang aja lah. Kasih persembahan nanti, yang dikasih yang paling jelek. Tapi nanti dibawa makan samcan 5 ember. Yakin kita memuliakan Tuhan hidup kita. Gereja CLCC ini gereja yang luar biasa. Kalau saya suka. Kalau tidak pernah ada ngomong uang. Sadar sendiri. Tapi banyak orang Kristen gak sadar. Maunya tempat AC, maunya tempat enak, sound system bagus. Tapi kasih persembahan yang paling ucrit. Kalau engkau masih terikat tanganmu, gak heran. Makanya engkau tidak akan bisa muliakan Tuhan. Tuhan gak suruh kita boros. Tapi paling gak engkau tahu menempatkan tempat di mana. Tangan dipakai untuk ngaku dosa. Aku salah Tuhan. Aku mau berubah. Tangan dipakai untuk berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap pada dunia. Pakai tuh tangan. Tapi waktu terikat tanganmu makanya susah minta maaf. Susah untuk mengaku salah. Susah untuk berharap. Dikatakan Musa waktu angkat tangan menang lawan Amalek. Waktu turun tangan kalah. Makanya iblis ikat tangan kita. Gak apa-apa lu ke gereja tapi tangan lu diikat terus sama gua. Halo. Yang kelima adalah apa? Kaki kita diikat. Kaki kita diikat makanya gak bisa melangkah. Mana bukti orang gak bisa melangkah? Selalu mikirkan tentang masalah. Gak mau keluar dari masalah. Berenang di masalah. Ibu ini sih gak tahu apa yang saya rasakan. Terlalu berat. Saya kasih tahu ya. Keluarga saya sekarang lagi mengalami hal yang tidak mudah. Rumah sakit yang kami punya, yang ada di Medan, itu orang tua saya punya. Itu mau dipilotkan bulan depan, Oktober. Dipilotkan. Padahal kalau untuk bayar, untuk pilot itu hanya bayar utang, itu ketutup hanya dengan jual aset. Tapi karena ada yang masih terikat oleh roh jahat di keluarga saya, makanya gak heran gak bisa terjadi penjualan. Dan tanggal 10 Oktober itu akan dipilotkan. Apa gara-gara itu saya langsung gak mau move on. Saya mengasihani diri. Pak Andi bilang Bu Indri bisa ngisi gak? Pak Jimmy bilang Bu Indri bisa ngisi. Gak bisa. Terlalu berat. Itu urusan Tuhan. Urusanku melakukan bagianku. Aku melayani. Aku praktekkan kasih kepada sesama. Aku mengasihi Tuhan dengan cara yang Tuhan ajarkan. Tuhan akan tambahkan. Lakukan perintahnya, maka engkau bisa klaim janjinya. Amin. Dan yang berikutnya, bentar ya. Nah ini apa nih? Ini yang terakhir. Kalau orang yang sudah tidak terikat lagi. Ini ada apa nih? Apa nih? Donat. Mahal loh ini, 500 juta satu. Enak loh ini. Aku suka banget ya ada kacang-kacangnya dikit, ada coklat-coklatnya betul ya. Enak betul, kita pasti suka. Satu saya hancurin ya. Mau ini? Enggak mau lah Bu Indri. Gila aja walaupun upil hamba Tuhan enggak ada urapan betul. Kita seringkali minta yang terbaik. Tapi untuk Tuhan kita kasih ampas. Kalau engkau masih seperti ini, hidup masih asal, kumpul kebo dianggap biasa, jinah dianggap biasa, selingkuh dianggap biasa, kata-kata kotor dianggap biasa, tipu sana sini dianggap biasa. Kau kasih sampah sama Tuhan. Jangan coba-coba berani berkata, aku memuliakan engkau Tuhan. Gomba, kata malaikat. Maka hari ini tergantung kita. Mau gaya hidup siapa yang kau ikutin? Gaya hidup Tuhan. Yesus yang melayani. Yang praktekkan kasih. Kalau engkau mengasihi Bapa, engkau pasti akan melakukan perintahnya. Jangan lakukan perintah karena takut. Jangan lakukan perintah karena takut mati. Jangan lakukan perintah karena takut masuk neraka. Tapi lakukan perintah karena engkau mengasihi dia. Amin. Ini apa? Udah. Ini saya lempar ya. Enggak saya gebukin, saya lempar.
Nanti ambil bola ini. Siapa yang dapat untuk dia bawa pulang. Ya ini spesial loh ini. Dari Alaska dia dapat. 1 triliun deh satu, betul. Saya lempar, engkau ambil ya. Oke? Yes, ambil. Ayo, ambil. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Namamu siapa? Buka masker, aku gak lihat muka kamu. Namanya siapa? 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 Sabrina. Oh, Sabrina bidang film. Sabrina, kamu tadi tangkap bola. Itu untuk kamu, nak, ya. Tapi yang paling penting tangkap firman Tuhan hari ini. Amin. Satu lagi. Ambil. Dasar orang Bandung ini mah, pendiam semua. Siapa yang dapat? Ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya sayang? Bukan tak bolanya saya. Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Susah banget sih namanya. Ibu siapa? Ibu Sylvia. Ibu Linlian. Ibu Binlian. Ibu lihat saya, gak usah arisan di belakang, lihat saya. Ibu, itu bola untuk ibu. Ya, itu bola untuk ibu. Ibu lihat saya dong ibu. Itu bola untuk ibu. Ibu kasih sama cucu. Tapi bukan hanya bola yang ditangkap, ibu tangkap firman Tuhan hari ini. Amin. Melayani gaya hidup Yesus. Dan bukti orang yang dewasa rohani pasti akan jadi mempelai Yesus, betul? Yesus nanti datang kedua kali bukan jadi bayi, tapi jadi mempelai laki-laki. Dan dia akan cari mempelai wanitanya. Ini akan saya buang ya. Nanti pura-pura saya kayak lagi married ya sama Pak Ari. Nanti saya buang buke, angkat ya. Yang nanti dapat buke ini kalau engkau mulai anak-anak, mulai merengek-rengek, ingat di buke. Saya mau jadi mempelaimu Tuhan. Amin. Tuhan berkatin. Ya 1, 2, 3. Ups. Yes. Siapa namanya sayang? Siapa? Melan, jangan takut. Tuhan tolong. Tuhan ambil alih dan Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Ya, asal engkau lakukan bagianmu, kasihi dia lebih lagi, maka Tuhan akan buka jalan yang tertutup. Amin. Satu lagi. Yes, udah musik. Satu lagi ya. Ini yang bikinnya supir saya tahu. Mahal ini. Saya beli dari Tokopedia harganya 150.000 satu. Saya bilang rugi bandar kalau 150.000 betul. Jadi saya bikin sendiri, akhirnya jadi kena 50.000 satu. Yang mau pesan sama saya boleh. Saya akan buka PO, betul? Satu lagi saya kirim ya. Satu lagi saya kasih, ambil ya. 1, 2, 3, yes! Wow, siapa namanya? Pak siapa? Pak Sandy, itu istri. Ini siapa sebelahnya? Istrinya? Oh calon, bagus sekali. Wow, Sandy dengan May, ya. Waktu kalian menjadi pribadi yang dewasa rohani, itu akan membuat kalian berbeda. Ya, jangan menikah waktu masih anak-anak. Ya, ikut true marriage. Bagus di CLCC true marriage ya. Anak saya menikah sebelumnya ikut true marriage. Beda, mau berantem gak jadi berantem karena ingat muka Pak Andi. Tuhan berkatin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua diberkatin? Semua diberkatin? Makasih Tuhan Yesus. Satu lagi bola ada? Satu lagi? Ini saya bawa bola atau dari mana? Dari Surabaya. Saya pergi ke Kids Station. Saya beli sampai 50 bola, 100 bola. Tapi ternyata banyak yang pulang dari tempat ini. Dia merasa aku mau tangkap pesanmu Tuhan. Beda loh. Waktu itu ada yang mau bunuh diri. Dia datang ke saya. Bu, saya dapat bola waktu itu. Dan saya responin. Apa yang terjadi? Saya gak ada lagi kepikiran untuk bunuh diri. Aduh Tuhan terima kasih. Betul. Responin firman. Not me. Responin firman. Satu lagi ya. Saya lempar jauh ke belakang nih ya. Saya pemain cakram soalnya dulu. Oke. 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang dapat? Pak siapa? Pak apa? Pak Pacul. Pak. Dari Lampung. Keren ya. Kamu datang ke sini gak kebetulan. Responi firman. Kau pulang ke Lampung. Hal yang luar biasa Tuhan sediakan. Tuhan berkati. Saya undang kita berdiri semuanya. Kasih Tuhan istimewa. Kita tutup dengan doa dulu ya. Satu lagu boleh gak sih? Satu lagu yang tadi refnya aja ya. Refnya aja tadi. Boleh ya curi 1 menit? Boleh gak Pak Jimmy? Ayo. Tak terbatas kuasa. Yes. Amin.
berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk siang hari yang indah ini. Bapak, mampukan kami untuk meresponi firman pada pagi hari ini dengan sikap hati yang benar. Ternyata melayani bukan kegiatan rohani, bukan kegiatan spiritual, bukan aktivitas gereja, tapi melayani adalah gaya hidup Yesus. Kami mau belajar seperti Yesus, karena kami mau serupa seperti Yesus. Dengan kekuatan kami tidak mungkin bisa, tapi dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, kami pasti bisa. Ajari kami Bapa, kami tidak mau terikat lagi oleh si jahat dengan hati yang tidak benar, dengan pikiran yang tidak benar, dengan tangan yang terikat yang tidak mau belajar untuk berbelas kasihan. Kami mau Bapa belajar untuk bergerak, melepaskan segala ikatan dan kami bisa memuliakan Tuhan bukan karena kuat gagah, tapi karena kasih anugerah semata-mata. Terima kasih Bapak, berkati si LCC, berkati Pak Andi Setiawan, berkati Ibu Nining, berkati Caca, berkati juga untuk Pak Jimmy dan juga untuk Lia, berkati juga untuk semua WL Senior, berkati juga untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini. Karena kami ada satu keluarga dalam Tuhan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkatin.